Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Menurut psikoanalisa, ada mempunyai 3 definisi. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Definisi yang kedua yaitu adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Yang ketiga adalah psikoanalisa, yaitu metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Jadi, manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Selanjutnya adalah struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama yaitu ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Dari 2 sistem yang lainnya, ID adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ID bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Yang kedua adalah ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya untuk memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya menyangkut baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri ID agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Yang ketiga mendorong individu pada kesempurnaan. Selanjutnya adalah struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama yaitu ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Dari 2 sistem yang lainnya, ID adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ID bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Yang kedua adalah ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya untuk memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya menyangkut baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri
ID agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Yang ketiga, mendorong individu pada kesempurnaan. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ID, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut fisik dan analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. 2. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa adalah seseorang dapat dikatakan tidak sehat adalah sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan pada masa yang akan datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan tidak berfungsi dengan efektif. Selanjutnya adalah hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi realistik dan rasional. Sekian dan terima kasih.